Jadi hanya permintaan maaf, yang jelas permintaan maaf kami selama saya bergabung di kantor sama Ibu ini banyak sekali kekurangan, kesalahan pada kawan-kawan, anak-anak saya yang ada di kantor sama Ibu, terutama sekali penyiarnya. Paling berkesan lah dengan ini. Tiris. Nggak tahu secara khusus, ya secara khusus minta maaf kepada kawan kami berdua, maaf pada mata sekjam karena kesalahpahaman saya waktu itu sehingga kawan saya berdua itu menangis. Karena menangis, iya. Bukan masalah pribadi tapi masalah kerjaan. Niatan saya supaya kawan-kawan ini untuk bisa meningkat, untuk lebih baik. Bukan karena kami paling ngerti, tidak, tapi karena kami tahu duluan, makanya kami tularkan kepada kawan-kawan. Gitu. Kalau berbicara masalah pekerjaan, di sini perlu saya sampaikan, Pak Camat, Pak Sekjam, selama saya mengelola keuangan di Kecamatan Ibu, apabila ada uang yang sekiranya tidak saya laporkan, tidak saya sampaikan sama kawan-kawan, saat ilah ibaratnya saya korupsi, saya makan haknya kawan-kawan adalah kantor Kecamatan. Mungkin itu kekhilafan kami mohon untuk dimaafkan dan diikhlaskan, tidak ada sekedar maaf saja dan diikhlaskan. Ikhlas. Karena itu dari kali kita. Langsung betul berbicara masalah di pekerjaan bukan istilahnya Pak Di ini paling pintar. Memang kalau dikatakan kumpul itu di akhir-akhir tahun 2 tahun terakhir saya malu terus terang saja. Ya. Jadi apa perasaan saya atau pikiran saya sendiri, Pak Di ini serakah. Tiap UPD kecamatan beberapa kali ganti perencanaan dan keuangan. Untuk kecamatan Ibu yang muncul Pak D. Jadi sampai malu sendiri. Masa nggak ada gantinya? Nggak mungkin, Pak D yang serakah nggak mau diganti. Alhamdulillah semuanya. Jadi untuk masalah pekerjaan Pak Camat semua kawan-kawan, jadi saya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Apabila ada kekurangan dan saya sendiri maklum karena basic saya atau dasar saya dari cuman tamatan SMA, sehingga pemahaman terhadap regulasi yang ada mungkin berbeda. Untuk itu tidak ada kesempurnaan dalam pekerjaan saya, karena kita sama-sama tahu kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah. Selanjutnya pesan kami kepada kawan-kawan, jaga kekompakan untuk di kantor Camat Ibu, siapapun pemimpinnya, karena suatu saat posisi Pak Camat bisa digeser, posisi Pak Camat bisa diganti.
posisi Pak Camat sudah biasa, dari camat menjadi satu staf biasa, hal yang wajar. Jadi pada kawan-kawan yang memang sudah mempunyai golongan yang cukup, jangan menolak apabila dipromosikan, walaupun tidak di kecamatan itu, asalkan tidak berpikir. Jadi pasti ada dari kawan-kawan ini yang nantinya pasti dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang apa yang dibuat sekarang. Apalagi yang masih muda-muda ini kesempatan untuk menduduki jabatan itu pasti ada. Dan jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk belajar. Pesan saya, jangan lupa untuk belajar. Sekarang paling mudah. Karena berbicara di regulasi yang ada, untuk kita bisa tahu tidak harus di-tag, tidak harus belajar, harus kita belajar sendiri. Kayak program-program yang ada, terutama di perencanaan, itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu pasti ada perbaikan-perbaikan yang pada intinya untuk kita bekerja itu lebih nyaman, bukan memberatkan, lebih nyaman. Awalnya ya kalau kita belum tahu memang berat. Kalau kita sudah memahami, kita nyaman, kita enjoy, ya kan nih, ya sudah merasakan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, saya akan membawakan. Dan apabila Bapak Ibu main rumah sama. Jadi walaupun saya pensiun, apabila ada kendala di perencanaan, insya Allah kami masih siap untuk membantu. Dan jangan lupa Pak Camat dan Ibu kalau ada acara makan-makan dan kami dan doakan saya semoga tetap diberi kesehatan, sehingga insya Allah masih bisa berkunjung silaturahmi di kantor Camat Ibu. Tidak ditolak kan Bu kalau saya izinkan. Jadi saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak punya pantun.